Dari mengerjakan apa? Ada tugas lain atau? Ini baru 2 foto yang Ada tugas? Ya? 4, 5, dan 6 Ada tugas? yang bulan Maret Dan mau Oke. makanya saya mau Nah itu tanggal tadi konsentrasi belajar adalah konsentrasi belajar adalah pemusatan perhatian pada materi atau aktivitas pembelajaran dengan mengesampingkan hal lain. Nah selanjutnya pentingnya konsentrasi belajar. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman materi. Apa itu meningkatkan pemahaman materi? Yang pastinya saat kalian fokus atau konsentrasi, di mana kalian pasti paham dengan materi yang diberikan. Walaupun misalnya kalau ada mata pelajaran yang misalnya IPA atau membahas tentang membahas tentang sejarah, itu kembali lagi ke diri kita. Kalau misalnya kita suka dengan pelajaran itu atau kita minat dengan pelajaran yang diberikan oleh guru itu, kita pasti memahami materi tersebut karena apa? Karena kita suka. Ya, itulah salah satu poin dari pentingnya konsentrasi belajar, yaitu meningkatkan pemahaman materi. Yang kedua itu mempercepat daya ingat. Saat kalian konsentrasi, pastinya kalian misalnya nih minggu kemarin saya membahas tentang dampak negatif berpacaran. Nah, terus saya bahas di minggu ini apa sih materi yang beberapa minggu lalu. Pastinya sebagian ada yang ingat, sebagian ada yang tidak ingat. Karena kenapa? Karena dia tidak konsentrasi. Itulah pentingnya kita konsentrasi belajar, karena kita bisa mempercepat daya ingat kita, baik kita ditanya oleh orang tua, ditanya oleh guru, atau saat kita ulangan. Nah, selanjutnya yaitu mengurangi stres saat menghadapi ulangan. Siapa di sini yang kalau mendekati ulangan dia jarang belajar? Semuanya belajar ya? Tidak. Lagi belajar? Tidak. Pastinya ada sebagian yang belajar, ada juga yang tidak. Kenapa tidak? Mungkin dia yang tidak belajar itu bukan berarti dia tidak paham materi, tapi mungkin dia sudah paham. Misalnya dia kayak, oh saya sudah tahu, pasti soalnya yang ini, saya sudah kuasai materi selama ini. Atau juga ada yang malas, atau juga ada yang misalnya dia mengesampingkan hal lain. Misalnya dia keluar dengan teman-temannya, dia tidak mau belajar karena dia mager. Kan biasa anak-anak remaja sekarang ini banyak yang mager kalau dia mau belajar. Apalagi besok kalau sudah mau ulangan kayak, aduh saya malas besok mau ulangan, apa yang mau dipelajari ini bisa atau tidak. Biasanya ada yang besok sudah mau ulangan matematika, tapi hari ini dia sudah kayaknya saya tidak bisa deh memahami materi dalam satu malam ini. Jadi dia bisanya pas besoknya dia jadi buyar. Karena apa? Karena dia belajar, karena tidak konsentrasi saat di kelas. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi. Kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi sehingga kalian tidak fokus belajar atau tidak konsentrasi saat di kelas? Saya mau tanya sama 2 orang, 1 cewek, 1 cowok. Saya pilih kayaknya. Apa sih faktor yang mempengaruhi sehingga kalian tidak konsentrasi saat di kelas? Menurut pendapatnya kalian saja, kalian tidak apa-apa menyampaikan pendapatnya kalian, karena di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Siapa ya? Ah itu. Hah? Karena lapar. Bisa, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi kalian tidak konsentrasi. Kalau ini biasanya apa? Karena HP, karena notif berarti. Yang lagi. Yang di ujung lapar, ngantuk. Oke, apa lagi ya? Yang ini. Kira-kira apa faktor yang mempengaruhi sehingga kalian tidak? Teman bapakku. Kenapa temannya bapakku? Karena satu kursi 2 orang. Yang mana kursimu ya? Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu ada 4. Yang pertama lingkungan sekitar. Pastinya saat kalian belajar, tapi
semuanya ganggu. Ya, maksudnya dia tidak fokus. Yang pertama, dia terdistract dengan keributan di luar. Yang kedua, dia tidak fokus karena teman-temannya selalu kayak ada yang ngajak bicara, ada yang ngajak dia untuk bermain saat pembelajaran. Kalau otomatis dia tidak fokus atau tidak konsentrasi saat pembelajaran. Yang kedua yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik itu kayak siapa di sini yang tetap konsentrasi atau fokus saat dia sakit? Pastinya tidak ada kan? Saat kalian sakit, saat kalian kalau kayak sini biasa itu bisa dibilang itu bad mood. Misalnya ada yang datang bulan, itu pasti kayak emosinya itu naik turun, jadi tidak fokus. Ada yang sakit perut biasanya. Kalau laki-laki ada yang misalnya laki-laki ada yang sakit, ya maksudnya kalian tidak fokus. Ada yang bilang mengantuk. Mengantuk itu karena kenapa ya? Karena kalian begadang di rumah. Nah, selanjutnya itu kondisi psikologis. Kondisi psikologis ini sama yang kayak saya bilang tadi. Misalnya dia bad mood. Yang kedua, misalnya ada masalah di rumah. Yang ketiga, misalnya dia ada sesuatu hal yang dia pendam. Yang dia ini bukan karena misalnya ada yang kayak misalnya dari kejadian dari kemarin itu terbawa-bawa di sekolah. Kenapa? Karena mungkin dia kurang perhatian dari orang tuanya, dia kurang perhatian dari teman-temannya, dia merasa tidak didengar oleh teman-temannya sehingga dia terganggu psikologisnya. Nah, selanjutnya itu metode belajar. Pastinya teman-teman sini paling suka metode belajar yang ada ice breaking-nya. Nah, bahkan kita saja yang mahasiswa itu pasti lebih senang atau lebih senang itu ketika belajar itu ada ice breaking-nya atau ada powerpoint-nya. Sebenarnya tadi kakak mau pakai powerpoint, mau pakai fokus, tapi fokusnya lagi kurang bagus, jadi itu kakak sudah siapkan proyektornya. Itu sih metode belajar yang mempengaruhi teman-teman itu konsentrasi. Makanya kita itu saat mengajar kita pasti memilih metode yang membuat kalian tidak boring, tidak bosan, sehingga kalian fokus saat proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu cara meningkatkan konsentrasi. Nah, saya mau tanya lagi sama Dora, apa sih cara untuk meningkatkan konsentrasi kita? Siapa ya? Sama yang ini. Cara meningkatkan konsentrasi menurutmu itu seperti apa? Sarapan dari rumah. Sarapan dari rumah. Oke, kalau yang ini tidak memikirkan hal lain, sarapan dari rumah, tidak memikirkan hal lain. Kalau yang ini tidak bersama. Apa? Ayo apa? Tidak tepat waktu. Nah, didengarkan. Tadi ada yang mengantuk, ada yang jawab mengantuk. Teman-teman yang ada bilang tidak. Kalau ini, apa caramu untuk meningkatkan konsentrasi belajar? Apa? Tidak bermain. Nah, kayaknya kelas berapa nih? Kelas 10 kan? Kayaknya kelas 10 ini agak beda dari yang lain karena saat proses pembelajaran kalian fokus di depan. Jadi kalian apresiasi. Nah, cara meningkatkan konsentrasi yang pertama itu membuat jadwal belajar yang teratur. Misalnya saat minggu depan kalian sudah mau ulangan kan? Iya. Dimana pastinya kalian harus apa? Belajar. Nah, caranya apa? Kalian harus membuat jadwal belajar yang teratur. Misalnya kalian belajar dari jam 7 malam sampai jam 8 malam.
Kalau kalian mampu untuk menampung materi dalam satu hari itu, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya kalian tipe orang yang kayak sulit untuk memahami, kalian bisa membuat jadwal belajar yang teratur. Misalnya, kalau ulangan kan pastinya seminggu full itu ulangannya. Jadi kalian bisa boleh buat jadwal misalnya jam 5 sampai jam 6 itu kalian belajar. Jam 6 sampai seterusnya, misalnya kalian main HP dari jam 7 sampai jam 8, sisanya kalian istirahat gitu. Nah, selanjutnya itu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup apa? Sama kan sama teman-teman. Istirahat yang cukup itu atau istirahat yang cukup untuk kita manusia itu berapa jam? 8 jam. Nah, teman-teman tahu kan? Kita tidur itu harus 8 jam. Tapi kebanyakan orang yang begadang. Siapa sini yang tidur dan di jam 10 ke atas? Saya. Maksudnya semua kan? Bahkan Indonesia sih saya juga. Kadang itu tidurnya itu dari jam 10 ke atas. Karena mungkin ada tugas atau mungkin kebablasan juga saat main HP. Nah, selanjutnya itu mengurangi distraksi. Mengurangi distraksi itu apa? Ketika teman-teman belajar, terus ada notif masuk, ya pastinya apalagi sini sudah ada pasangannya kan, terus dia lupa berkabar sama belajar dulu, tapi dia lupa berkabar sama pasangannya. Akhirnya pasangannya cari, dia spam telepon lah, dia spam chat lah, akhirnya apa? Terdistract lah, marahan lah mereka. Atau tidak ada yang ketika dia belajar itu notif dan misalnya ada kerasnya yang lain foto IG-nya, akhirnya dia like fotoku nih, akhirnya dia sudah lupa lah dengan pelajarannya. Nah, di sini teman-teman, siapa yang suka belajar kalau ada musik? Saya sebagian. Siapa di sini? Siapa sini kalau belajar itu dia suka ruangan atau tempat yang tenang? Siapa sini kalau belajar dia suka di coffee shop? Tidak ada ya? Nah, itu yang ketiga tadi yaitu mengurangi distraksi. Yang terakhir yaitu menggunakan teknik Pomodoro. Teman-teman tahu apa itu teknik Pomodoro? Ya, teknik Pomodoro itu kayak diselang-selang. Misalnya 2 jam dari istirahat saya belajar, 5 menit saya istirahat, terus lanjut lagi, belajar lagi 2 jam, istirahat lagi. Jadi kita harus seimbang. Jam belajarnya kita 2 jam, jam istirahatnya kita juga harus seimbang. Karena kenapa? Karena yang pastinya kita tidak bisa menampung semua materi dalam 3 jam yang berturut-turut. Kita tidak bisa menampung materi yang kita akan pelajari dalam 1 jam berturut-turut kalau kalian tidak istirahat. Makanya itu kita pentingnya istirahat saat belajar. Bahkan saya juga begitu. Misalnya saya mau belajar nih, mau ngasih materi sama anak-anak. Biasa pelajari itu 1 jam dari awal itu saya belajar 1 jam ke depan. 1 jam ke depan terus saya istirahat. Misalnya saya istirahat itu biasanya 25 menit. Setelah 25 menit saya lanjut lagi. Makanya saya jadi fokus. Tapi ada biasa tipe orang yang belajar itu dia lebih nyaman saat dia belajar full terus setelah selesai. Tapi ada juga yang memakai teknik Pomodoro tadi, belajar 2 jam atau 1 jam, istirahatnya sekitar 25 menit mungkin, atau ada yang 20 menit mungkin. Itulah yang dinamakan teknik Pomodoro. Nah, kita sudah sampai ke tahap akhir dari materi kita, yaitu mengenai konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar sangat penting untuk hasilnya maksimal dengan latihan dan menerjemahkan diri. Konsentrasi dapat dipercepat. Nah, makanya tadi konsentrasi belajar sangat penting untuk hasil maksimal. Dengan cara apa? Dengan cara kalian tidur teratur, belajar yang teratur, menggunakan teknik Pomodoro tadi, dan juga yaitu mengurangi distraksi. Karena kenapa? Karena apalagi sekarang ini kita sudah tidak asing lagi dengan notif-notif. Maka semua sudah punya handphone kan. Jadi biasanya kita ada yang misalnya kalau dia sudah niat belajar nih, tapi pas sudah buka buku langsung hilang sudah niatnya itu. Karena kenapa? Karena kita tidak serius atau kita tidak konsisten
saya sudah bacakan, bahkan saya sudah jelaskan 2 kali tadi. Apa itu bahasa? Fokus dalam pelajaran. Oke, kalau yang ini apa itu konsentrasi pelajaran? Menekuni pelajarannya. Ini. Fokus. Memperhatikan pusat perhatian. Nah, saya harap ini bukan sekedar kalian ucapkan dari mulut kalian sendiri, tapi kalian juga terapkan dalam dirinya kalian sendiri. Bukan untuk teman-teman di sekitarnya kalian, tapi untuk dirinya kalian sendiri. Dimana saat kalian fokus, itu menguntungkan juga kan bagi dirinya kalian sendiri. Nah, oke. Minggu lalu dari teman-teman dan kakak-kakak yang di depan ini atau di belakang sana sudah memberikan tugas. Tugasnya sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Siapa yang belum? Tugasnya? Sudah selesai semuanya? Ketua kelasnya yang mana? Oke, nanti ketua kelasnya nanti saya ambil nomormu, terus saya kirim link untuk pengumpulan tugas. Untuk tugasnya nanti kalian teman-teman masukkan di Google Drive. Nah, untuk tugasnya teman-teman juga akan kami upload di Instagram Magang Berdampak dan akan kolaborasi dengan dengan IG-nya Risma 3. Oke, jadi semuanya sudah selesai kan? Nah, oke baik. Nah, sekarang kita sudah selesai. Kita mau SBG. Oke. Ini sampai jam berapa kita? Oke, boleh. Kita mulai semuanya SBG kita. Oke. Untuk meja ini dari ini boleh di